Ethan dan Michelle sedang asik bermain gangsing ketika terdengar nyanyian yang sudah sangat terkenal. Lagu itu lagi, lagu itu lagi. Apa Cik Lam tidak bosan ya? Kata Ethan. Ini penting, jaga Cik Lam. Belum selesai kalimat Cik Lam, mendadak bumi berguncang hebat. Ethan dan Michelle berlari ketakutan. Tidak lama kemudian, guncangan itu reda. Ethan dan Michelle kembali ke pantai untuk bermain gangsing. Namun, air laut yang telah surut jauh sekali meninggalkan penduduk banyak ikan bergelimpangan. Penduduk desa beramai-ramai mengumpulkan ikan itu. Kita makan besar hari ini, suara mereka berbicara. Itu semong, semong, lari. Sila berteriak, mengajak orang-orang menjauhi pantai. Namun, mereka hanya tahu dan mengabaikan Ciklam. Ciklam menyambar tangan ikan dan Michelle. Cepat, lari. Di belakang, mereka seorang menjerit, air laut naik. Gelombang raksasa menghantam air laut. Penyeret hitam memisahkannya dari Ciklam, lalu mengepaskan ke sebatang pohon kelapa. Kita memeluk erat pohon kelapa itu agar tak kembali terseret air. Kita berhasil memanjat pohon kelapa sampai ke puncak. Dari atas, yang terlihat hanya air dan air. Tidak ada Michelle, tidak ada siapapun. Ini hanya ada dia dan pohon kelapa itu. Tiga, kita mendengar seru-seruan. Beberapa orang terlihat mencari-cari di antara puing dan reruntuhan. Cik Lam ada di antara mereka. Hitam berteriak dan menggoyang-goyangkan pelepau. Tim penyelamat pun membantu Hitam turun. Jangan khawatir Hitam, Cik Lam memeluk Hitam. Semuanya baik-baik saja. Tidak, Hitam tidak merasa baik-baik saja. Dia menggelak dari pelukan Cik Lam. Hitam segera berlari ke arah rumahnya, mencari ayah dan ibunya, namun semua porak-poranda tidak ada yang tersisa kecuali sebatang pohon nangka. Hitam berlari ke rumah Michelle, yang ditemuinya hanya reruntuhan. Sebuah tangan menepuk pundaknya. Cik Lam, orang tua dan temanmu sudah tiada, ujar Cik Lam dengan sedih. Cik Lam dan tim penyelamat sudah mencari mereka kemana-mana, tidak ada. Tidak, Hitam bertiak merah. Mereka pasti masih hidup, aku akan mencari mereka. Seharian, Hitam mengelilingi kampung, tetapi dia tidak menemukan ayah dan ibunya. Tidak juga Michelle. Ketika malam datang, Cik Lam mengajak Hitam ke rumahnya. Hitam terpaksa ikut, tetapi dia tidak mau menyentuh makanan yang disuguhkan Cik Lam. Kelelahan, Hitam pun tertidur. Hitam mencari ke posko penyelamatan, Hitam mencari ke tenda darurat, Hitam berjalan berjam-jam lamanya, bahkan ke kampung-kampung sebelah. Setiap hari, selama berminggu-minggu, Hitam mencari. Akan tetapi, Hitam tidak menemukan ayah dan ibunya. Ayo pulang Hitam, hari sudah hampir malam, Cik Lam berusaha membujuk Hitam. Tidak, aku tidak mau pulang kalau tidak ada ayah dan ibu, teriak Hitam. Dan dengan sengit dia berkata, kenapa Cik Lam tidak membantuku? Sudah 30 hari sejak tsunami berlalu, jawab Cik Lam. Sudah, waktunya kita berhenti mencari. Tidak, aku tak mau menyerah. Aku tak mau pulang bersama Cik Lam. Hitam berteriak dan berlari menjauh. Dia berlari menuju pantai. Di sana, dia melihat bayangan tinggi hitam dengan daun-daun yang melambai. Hitam menyadarkan tubuhnya ke pohon yang telah menyelamatkan hidupnya itu. Telinganya dia tempelkan ke batang Apakah kamu melihat ayah dan ibu? Apakah kamu melihat Michelle? Beritahu aku, namun pohon kelapa itu hanya diam. Hei Hitam, di situ kamu rupanya. Suara Cik Lam memanggil Hitam. Bagaimana kalau kamu membantu Cik Lam memperbaiki jala? Hitam langsung merengut. Dia tidak ingin mendekati jala Cik Lam. Jala Cik Lam mengingatkannya kepada ayahnya. Dulu Hitam sering membantu ayah memperbaiki jala. Dan Cik Lam bukan ayahnya. Cik Lam mulai bekerja sendiri. Seperti biasa, dia menendangkan lagu kesukaannya. Edes mongkahane. Syairnya terdengar ganjil dan iramanya amat mendayu. Hitam terhanyut menyimak lantunan lagu itu.
redam terere pesan dan nafida. Itam sejenak terdiam. Bagaimana keluarga Cilam? Tanya Itam. Apakah mereka selamat? Ayahku selamat, tetapi kakiku tidak. Begitu pula paman, bibi, dan beberapa sepupuku yang masih kecil. Mereka hilang tersapu ombak. Kami tidak pernah melihat mereka lagi. Ciklam tampaknya berusaha tersenyum. Itam mengamati Ciklam yang kini diam, terus memperbaiki jala. Perlahan Itam mendekati Ciklam dan merayu ujung jala. Aku boleh membantumu, Ciklam? Tanya Itam. Kita menggoreskan satu garis lagi di batang pohon 180 hari, gumam Itam. Dia tempelkan telinganya ke batang pohon. Temanku, adakah yang terlihat olehmu dari atas sana? Tanya Itam. Beritahu aku ya, kalau kamu melihat sesuatu. Di mana ayah dan ibu saat ini? Itam bertanya-tanya dalam hati. Itam menghayal. Mungkin ayah pergi melaut ke tempat yang jauh, mencari ikan yang besar. Mungkin ibu melanjutkan sekolah lagi, seperti yang selalu dia impikan. Sementara Michelle mungkin sedang mengikuti perlombaan gangsing tingkat dunia. Dia pasti menang. Itam tersenyum sendiri membayangkan semua itu. Tiba-tiba Itam melihat seorang anak laki-laki berlari melintas. Dia terlihat seperti Michelle. Anak itu membanting sebuah gangsing ke tanah. Itam menahan napas. Itu pasti Michelle. Michelle sudah pulang. Michelle! Itam berteriak memanggil. Itam berlari menyusul anak itu. Sampai ke sebuah posko pengungsian, sekelompok anak bermain gangsing. Seorang anak berseru menyambut anak yang baru datang itu. Hashim, ayo bermain bersama kami. Kecewa, Itam pun tersadar bahwa anak laki-laki itu bukan Michelle. Sewaktu Itam berbalik, hendak pergi, anak-anak itu mulai bertengkar. Ayolah Hashim, biarkan yang lain dapat giliran. Hashim, aku juga ingin main gangsing. Itam melihat mereka bertengkar. Itam juga melihat sebagian mereka belum pandai memainkan gangsing. Aku punya ide, pikir Itam. Itam mengumpulkan kayu dari hutan. Apa yang kamu lakukan, Itam? Tanya Ciklam. Aku ingin membuat sesuatu dari kayu-kayu ini. Ragu-ragu Itam menatap Ciklam. Ciklam membantu aku. Segera mereka sibuk memotong, mengikir, dan mengamplas kayu. Serpihan kayu berserakan di mana-mana. Mereka terus sibuk. Hanya azan dan perut keloncongan yang membuat mereka berhenti. Dan ketika saatnya mengecat, tangan mereka pun penuh dengan cat warna-warni. Hari sudah gelap ketika mereka selesai. Itam dan Ciklam merapikan semua sisa kayu dan cat. Inilah dia, 1000 gasing kejutan, sorak Itam. Keesokan harinya dengan sebuah tas besar, Itam membawa semua gasing itu ke rumah pengungsian. Ini untuk kalian, ujar Itam sambil menuangkan isi tas. Hore! Anak-anak bersorak-sorai. Aku mau yang kuning, kata seorang anak perempuan. Yang ini untukku, seorang anak kecil mungil menyabet gasing total merah. Yang ini, seorang anak menghampiri Itam. Terima kasih bang, katanya. Senyumnya lebar sekali. Anak itu kemudian menghampiri seorang nenek, itu Ina dan neneknya. Hashim berkata gelombang besar memisahkan mereka, tapi nenek Ina terus mencari dan menemukan cucunya di posko ini. Ina melambaikan tangan berpamitan ke semua orang. Sambil menyeka matanya, Itam berjalan menuju pantai untuk menemui U. Dia menyandarkan pipinya ke batang U. Terima kasih telah ada untukku, kata Itam kepada U.
Terima kasih telah mengawasi Mama, Papa, dan Michelle. Itam memeluk pohon itu. Aku mungkin tidak akan datang menemuimu setiap hari sekarang, Aku mungkin sibuk dengan hal-hal lain. Ketika Itam berbalik dan melangkah pergi, Ciklam memanggilnya. Itam, aku mau memancing. Tunggu aku di sini. Itam berhenti. Dia melihat ke arah Daun-daun pohon melambai tertiup angin. Dia memandang Ciklam dan lelaki tua itu tersenyum padanya. Dia melihat Ciklam menaiki kapalnya. Bersama-sama, Itam dan Ciklam menyanyikan lagu semong saat perahu nelayan membawa mereka melintasi laut.